Halo semuanya, jadi di video kali ini aku akan kembali ngebikin book tag. Setelah aku kapan ya terakhir kali bikin book tag? Kayaknya sekitar 2-3 minggu lalu. Jadi makanya aku berencana untuk bikin book tag lagi ya, karena emang seru gitu kan. Dan untuk book tag kali ini aku tuh bakalan bikin the end of the year book tag, alias biasanya tuh kayak book tag yang dibikin beberapa bulan sebelum suatu tahun itu berakhir. Dan menurut aku ini ya pas lah ya waktunya, kayak masih ada beberapa sisa bulan sebelum tahun 2021 itu berganti gitu lah ya. Dan ini emang gak ada yang nge-tag aku sih, cuman aku ya pengen aja main-main. Dan mungkin untuk membuat video ini makin ramai, nanti aku akan nge-tag 2 member booktube yang nanti ya kalian akan tahu sendiri. Jadi langsung aja kita mulai yuk ke pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaan nomor 1 yaitu adalah, are there any books you started this year that you need to finish? Oke, FYI sebenarnya aku tuh kurang suka mend-DNF-kan buku atau ngebaca buku tuh kayak terlalu lama gitu loh ya. Frekuensi sih. Pokoknya waktunya terlalu lama gitu. Biasanya aku tuh kalau merasa nggak struck sama suatu buku, aku akan paksain aja deh. Dan karena aku biasanya tuh kan punya target bacaan ya, biasanya satu hari tuh sekitar 50 sampai 100 halaman. Dan biasanya tuh ya jujur aja ini nggak tahu, ini sepengalaman aku, biasanya buku-buku yang di bagian awal tuh agak bosenin, tengah-tengahnya tuh biasanya makin enak sih. Jadi ya aku lanjutin aja, karena siapa tahu menemukan sesuatu. Tapi kalau sampai akhir ternyata aku nggak menemukan apa-apa juga, ya nggak apa-apa, karena aku juga bisa mau nggak mau aku bisa ngasih rating rendah gitu loh. Jadi ya karena dari pernyataan itu, jadi untuk pertanyaan nomor 1 ini nggak ada sih. Pertanyaan nomor 2 yaitu adalah, do you have an autumnal book to transition into the end of the year? Aku juga nggak punya buku-buku untuk transisi, itu nggak ada sih ya. Biasanya sih aku tuh bukan baca yang misalnya Christmas gitu ya, aku harus membaca buku-buku tema Christmas. Enggak selalu, cuman kadang tuh ada pengen kayak gitu. Contohnya aja kayak bulan Oktober ini yang identiknya kan dengan Halloween ya. Jadi aku tuh ada baca buku horor di bulan ini. Dan seperti yang udah pernah aku singgung di video-video yang pokoknya yang cara aku menuntaskan reading challenge gitu, aku kan udah pernah bilang ya kalau di situ aku membuat tema yang spesifik di 1 bulan. Jadi ya aku mau nggak mau harus baca sesuai yang ada di tema tersebut. Jadi ya kalau untuk kayak transition into end of the year itu sebenarnya nggak ada sih, apalagi yang autumn, karena nggak ada autumn di Indonesia. Adanya kemarau. Jadi ya jawaban untuk pertanyaan nomor 2 ini juga nggak ada. Pertanyaan nomor 3, is there a new release you're still waiting for? Aku mulai beberapa bulan ke belakang tuh kayak mulai jarang ngikutin update-update tentang buku yang mau terbit. Biasanya aku sih kalau misalnya mau beli buku lagi tuh langsung tahu buku apa yang mau aku beli. Biasanya emang buku-buku yang jadi wishlist atau buku-buku yang udah terlalu lama di cut off harganya. Jadi kayak nggak terlalu memperhatikan buku-buku yang akan terbit gitu lah ya. Jadi aku nggak ngerti untuk pertanyaan nomor 3 ini bakalan jawab apa. Cuman kalau untuk menerka-nerka sih ya, waktu itu Kaya pernah bilang kalau buku Sweet Bean Paste-nya Durian Sugegawa itu kan bakal diterjemahin ya. Jadi aku sih bakalan nunggu buku itu aja sampai beneran ada tanggal pasti kapan buku itu diterjemahin. Dan belum tentu juga aku baca. Kita lanjut aja deh ke pertanyaan yang keempat. Pertanyaan yang keempat yaitu adalah, what are 3 books you want to read before the end of the year? Oke, ketika video ini dibikin, aku tuh sebenarnya lagi order time reward. Aku punya reward guys. Ya pokoknya intinya aku lagi order buku, 2 buku ya, yaitu adalah The Girl on Train sama Bulan Terbelah di Langit Amerika. Nah
Jadi dua buku ini tuh udah pasti banget akan aku baca sebelum tahun ini berakhir. Tahun ini ganti tahun maksudnya. Kalau berakhir serem banget ya, gila. Ya intinya itu kalau yang dua. Terus kemudian kalau untuk yang satunya, jujur aku masih bingung. Cuman aku kayak pengen aja gitu untuk menyelesaikan buku-buku yang dari TBR yang ada di Google Playbook itu sih. Cuman aku emang nggak tahu pasti ya bukunya apa, yang ya bisa apa aja gitu loh. Jadi menurut aku itu sih, kalau untuk yang dua buku ini itu udah pasti banget akan aku baca. Tapi untuk yang satunya nanti kita akan ya lihat aja lah ya nanti. Tapi ya kalau misalnya kalian emang greget sama jawabanku, oke deh aku kasih satu buku lagi yang pasti akan aku baca juga. Tapi aku nggak tahu ya, karena sebenarnya aku nggak nulis atau nggak ngelis bukunya, jadi ya aku agak ngarang-ngarang juga. Tapi aku juga melihat dari TBR digital, yaitu adalah ini dia, balada aku lupa ya judulnya tuh apa, pokoknya ini deh, Balaseta atau apalah itu aku lupa ya. Pokoknya judulnya lumayan panjang. Pokoknya yang paling aku ingat itu ada sepasang sayap setannya itu deh. Dan ya itu sih yang bakalan aku baca juga. Oke, ini adalah belum. Yaitu pertanyaan selanjutnya, yaitu adalah, is there a book you think could still shock you and become your favorite book of the year? Oke, sesuai dengan 3 buku yang tadi udah aku kasih tahu ke kalian, kayaknya yang bakal bikin aku shock banget gitu yaitu adalah The Girl on Train. Karena ya lihat aja review dari orang-orang kan seheboh itu ya. Dan aku juga udah pernah baca Into the Water yang menurut aku cukup asik gitu lah ya untuk diikutin. Dan meskipun apa ya, twistnya tuh mungkin membuat kita mengerutkan kening, tapi ya why not untuk mencoba bukunya Paula Hawkins yang satu ini gitu. Jadi menurut aku ya why not lah. Dan kalau untuk yang Bulan Terbelah di Langit Amerika itu, aku kan pernah lihat film yang serupa tapi settingnya tuh di Eropa, yaitu 99 Cahaya di Langit Eropa. Itu film favorit aku sepanjang masa. Aku gak akan bosen rewatch, sampai mata berbusa juga gak akan bosen untuk rewatch. Jadi ya kayak gitu. Dan aku baru tahu juga kalau yang Bulan Terbelah di Langit Amerika itu kayak semacam apa ya bilangnya, kayak film yang masih saling berhubungan gitu, yang menceritakan muslim, kehidupan seorang muslim yang ada di luar negeri, contohnya kayak di Eropa, di Amerika kayak gitu. Jadi ya menurut aku cukup bagus. Dan 99 Cahaya di Langit Eropa itu kan juga ada bukunya ya, cuman aku masih belum berkesempatan untuk beli. Jadi makanya aku beli yang ini aja dulu, karena biar nanti waktu aku nonton filmnya nge-compare-nya enak gitu lah ya. Karena kalau yang 99 Cahaya itu aku udah keburu lihat filmnya duluan. Tapi nggak apa-apa sih, nanti aku akan cari tahu bukunya. Jadi ini dia ya buku yang mungkin akan aku membuat shock. Tapi kalau menurut aku paling yang akan ngebikin lebih shock itu yang The Girl on Train. Oke, ini adalah pertanyaan terakhir, yaitu adalah, have you already started making reading plans for next year atau di tahun 2022? Apa ya, aku tuh sebenarnya bukan tipikal orang yang 1 tahun harus baca 100 buku itu, enggak kayak gitu juga. Tapi aku tuh lebih ke orang yang let it flow. Tapi let it flow-nya juga enggak yang se-let it flow itu juga, paham gak sih? Dan waktu di awal tahun ini aku tuh emang cuman ngesetting target bacaan tuh cuman 10 buku. Jadi bayangin aja. Tapi ternyata aku kaget karena aku bisa melampauinya. Karena pada awalnya aku tuh nggak mikir kalau nggak bisa nih 10 lebih buku tuh nggak bisa gitu kan. Tapi ternyata aku bisa. Dan makanya di tahun depan kayaknya aku nggak akan naikin banyak-banyak gitu loh. Oh iya, kan aku kan naikin di tahun ini pertamanya kan 10 buku, terus aku naikin jadi 25 karena menurut aku mampu gitu kan. Jadi ya why not. Tapi kalau di tahun depan ya aku nggak akan jauh-jauh. Mungkin waktu di Januari, tanggal 1 Januari itu aku bakalan setnya cuma 15 buku dulu aja. Jadi ya itu sih menurut aku. Dan kalau untuk buku-buku yang akan aku baca kayaknya aku akan mengambil buku-buku yang memang sudah ada di Google Playbook aku yang ngantri itulah ya. Dan kayaknya aku nanti bakalan bikin listnya gitu. Misalnya bulan Januari yang buku wajib yang harus aku baca ini 3 buku atau 3 sampai 4 buku yang wajib aku baca di bulan itu. Jadi biar
kekontrol juga, dan aku juga bakalan seling-selingin komik biar nggak bosan gitu loh. Oke, itu tadi adalah jawaban-jawabanku di book tag ini. Apa sih namanya tadi? The End of the Year book tag. Dan gimana dengan kamu? Kamu punya nggak buku-buku yang harus banget kamu baca sebelum tahun berganti, atau mungkin buku yang kayak transitional gitu, yang musiman? Kok musiman, apa sih namanya? Ya pokoknya pergantian musim. Kalian juga punya buku untuk mendampingi musim tersebut ya? Gimana ya? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Dan untuk member yang mau aku tag mainan book tag ini juga, ya siapa tahu mereka mau gitu. Siapa tahu mereka mau dan terhibur gitu. Aku di sini akan nge-tag 2 orang, yaitu yang pertama Kak Rachel dari channel Rachel's Library, sama Kak Irma dari channel Teman Buku. Jadi aku tunggu kalian berdua untuk bikin book tag ini dan tag yang lainnya juga biar makin ramai. Oke, sampai sini dulu untuk videonya. Makasih banyak banget ya buat yang udah nonton. And I'll see you on my next one. Bye bye.